Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah ya Muhammad bahwa tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Sekalipun orang telah sangat banyak melakukan keburukan-keburukan itu, menarik hati kamu untuk melaksanakan keburukan yang sama, bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang punya pemikiran, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Maha benar Allah dengan firman-Nya, surah Al-Maidah ayat 100. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, hadirin wal hadirat jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah berada dalam masjid untuk bermunajah kepada Allah. Semoga seluruh ibadah yang kita laksanakan kiranya menjadi amal soleh untuk kita di sisi Allah hendaknya. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, Allah telah ingatkan kita dengan kalimat yang biasa saja. Secara umum rasanya itu tak perlu diingatkan, apalagi untuk kita orang beriman. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah, tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Apabila kita mempunyai akal sehat, ini bisa kita cerna. Namun bukan hanya maksud dan pengertian baik dan buruk kita harus mengerti, tetapi jauh daripada itu, yang baik untuk kita lakukan, yang buruk untuk kita tinggalkan. Ini yang tidak seluruh kita mengamalkan itu. Terkadang berbanding terbalik. Yang buruk dilakukan, yang baik ditinggalkan.
Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur rahimahumullah. Ayat ini mempunyai latar belakang turunnya atau asbabun nuzul. Di zaman Rasulullah dulu ada seorang laki-laki yang berbisnis khamar sebelum ayat larangan khamar turun. Sebelum ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan panah itu adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan, jauhilah itu. Sebelum ayat itu turun, seorang laki-laki berbisnis khamar, narkoba masuk ini. Setelah dia Islam, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan sedekahkan harta saya ini. Saya akan pakai untuk berjihad dan saya akan pakai untuk menunaikan ibadah haji dan kepentingan sosial lainnya. Apa jawab Rasul? Allah menerima hanya yang baik saja. Allah menerima hanya yang baik saja. Apabila harta yang tidak baik kamu lakukan untuk beribadah, maka imbalannya tidak akan ada. Nah, turunlah ayat ini untuk menjawab kasus itu. Qul la yastawil khabisu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah, yang buruk itu tidak sama dengan yang baik. Sekalipun orang telah sangat banyak melakukan keburukan itu, menarik hati kamu untuk melakukan keburukan yang sama. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang punya pemikiran. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, antara yang halal dan haram tidak sama. Antara kafir dan iman tidak sama. Jadi oleh sebab itu kita disuruh berhati-hati. Sekalipun orang telah banyak melakukan keburukan, kita yang beriman ini tak boleh terperdaya. Betapa banyaknya orang sekarang bermain judi online. Sampai akhir 2024 sudah tercatat omset judi online sudah 600 triliun. Pemain judi online terbesar di dunia adalah Indonesia. Nah, saking banyaknya orang telah memakai aplikasi judi online, dia akan tetap haram dan tidak akan pernah jadi halal. Dan apabila hasil itu yang kita berikan kepada anak istri kita, kita memberikan hasil yang haram. Terkadang mengukur baik dan buruk itu adalah perasaan kita. Contoh para pedagang. Dia menipu, tapi dia mengatakan itu tak apa-apa. Harga barangnya 100, ditawarkan 150. Dia go di orang 120 aja weknya modal salun dapat lagi. Banyak yang seperti itu. Padahal dia sudah tipu 20.000. Kenapa? Karena dia ingin beruntung lebih dari itu dan dia melakukan penipuan. Padahal la takzib, jangan berbohong.
Jangankan manusia dibohongi, binatang pun dibohongi berdosa. Kadang-kadang entah sadar entah tidak, anak dibohongi, istri dibohongi, anak minta piti, ya minta piti, tapi enggak dong. Kenapa harus berbohong? Istri minta tambah piti, piti habis. Padahal masih ada. Kenapa kita tidak jujur saja? Uang masih ada, tapi untuk itu tidak ada lagi. Kita terhindar dari bohong. Nah, perbuatan yang sederhana, tetapi dia telah melakukan dosa entah sadar entah tidak. Padahal dia adalah orang rajin ibadah. Kadang-kadang riba, gunjing. Apa alasannya? Nan kita sabi itu kan nan bananya nak. Barangnya apa tu mode itu kan nan bananya nak. Kan tak berdosa biar waktu lu. Inyo namanya cik ndak berdosa. Padahal menceritakan aib orang lain itu tidak di depannya. Benar itu kejadiannya, itulah yang gunjing. Kalau tidak seperti itu kejadian, namanya fitnah. Kedua-duanya dosa besar. Al-riba asyaddu minaz zina. Bagunjiang dosanya lebih baik dari berbuat zina. Membunuh, al-fitnah asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih berat dosanya dari membunuh. Terkadang untuk menghilangkan bahwa kita berdosa, kita harus melakukan dalil-dalil yang palsu. Jangankan itu, antara bid'ah dan sunnah saja, padahal tuntunan Rasulullah tidak ada itu, tapi kita bersikeras untuk melakukan itu. Yang sunnah ada. Bayangkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kembali bahwa Allah ingatkan kita, tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Sekalipun orang telah melakukan keburukan yang sangat banyak, menarik hati kami untuk melakukan itu, bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang punya akal. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.